Jawaban yang benar adalah Musliman yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. 100 untuk Dewan Hakim. Soal nomor 4. Ini dengar baik-baik, ada cerita nih. Suatu hari si Zid dan si Amran pergi ke gunung untuk mencari durian. Masing-masing mereka membawakan sarung. Si Zid bawa 3 kain dan si Amran bawa 2 kain. Dan 2 kain lainnya dilingkarkan ke leher. Nyo wate lu baca cerita wado bumbayang kepan titik, kepan tiuma, kepan ti Amran dan kepan Jakrum. Demikian pula si Amran yang punya 2 kain, kedua-duanya ia lingkarkan ke leher. Di dalam perjalanan mereka dikejutkan dengan 5 ekor lembu yang berlarian menuju arah mereka. Dan di kaki salah satu lembu tersebut terdapat tai yang masih basah. Dan alhasil sebagian tai itu pun mengenai mereka. Perjalanan setelah 2 jam. Dalam perjalanan mereka pun sampai ke tempat tujuan tepat jam 1. Karena mereka berdua anak soleh, keduanya pun ingin salat dengan berjamaah. Ketika hendak mengambil sarung yang suci, keduanya pun bingung, karena sudah tidak tahu kain mana yang suci dan kain mana yang bernajis. Imam Rafi' dalam Muharrar sama seperti dalam kitab Awani menyebutkan bahwa dalam kasus ini mereka hendak berijtihad dalam memilih mana kain yang suci dan mana kain yang bernajis. Pertanyaannya, apakah hukum bagi kedua anak soleh tersebut wajib? Diperebutkan. Dipersilakan. Hukum beristihad di sini bagi Amran boleh karena dia hanya memiliki 2 sarung, sedangkan bagi Z tidak boleh karena dia bisa mengambil dengan yakin, karena dia memiliki 3 sarung. Tepuk tangan untuk Rego C.
Sebenarnya bagi si Z itu boleh, bagi si Amran itu wajib. Sedangkan jawaban regu A tadi tidak menjelaskan. Kalau regu A tidak menjelaskan, maka kami sebagai hakim bingung. Ya, oleh karena demikian, karena tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, maka nilainya 0. Ini terdapat di kitab Al-Mahalli juzuk 1. Kalau tidak percaya, buka halaman 205. Untuk regusi ya, regusi tadi kami memohon maaf, antum dikurangi 50. Nomor 5 masih ini usul fiqh ya. Lafal amar menurut pendapat khilaf Qul lahum sallu. 100 untuk regu A. Tepuk tangan. Ya. Nomor 6. Sesuatu sering diukur dengan sesuatu yang lain. Begitu pula pada umum. Makna umum juga ada barometernya. Kami akan membacakan sebuah contoh, yaitu ja'a rijalu illa zaidan. Apakah yang menjadi ukuran ataupun dapet umum pada contoh tersebut? Al-istisna. 100 untuk regu A. Ta'arif isnad ada damu kalimatin atau ma yajri majraha ila ukhra, dan ada juga al-hukmu bi salbi awil ijab. Di manakah letak perbedaan antara keduanya? Tinjau lafzi dan tinjau manawi. Yang pertama isnad fi'il tinjau lafzi, yang kedua tinjau manawi. Ya. 100 untuk regu A. Sekarang soal yang ke-8. Penunjukan makna isim isyarat ada A. Setiap fi'il tentu saja membutuhkan ma'mul sebagai objek beramal. Dan terkadang yang menjadi ma'mul dari fi'il adalah ia mutakallim. Tugas Anda adalah
bacakan 1B yang menyatakan bahwa wajib ada nun wikayah sebelum ya jika ya tersebut bersambung dengan fi'il. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'il tuzim nunu wikayatin wa laysi kanudim. 100 untuk Rebua. Nuji kejauh baju-baju. Coba Anda teliti dan Anda perhatikan. Berikut adalah soal mengenai isim alam. Di sana ada 10 bait yang sudah kita hafal. Pertanyaan kami, wahai dengku-dengku yang tampan yang sedang duduk di regu A, pada bait keberapakah Umi Raitin disebutkan? Umu Aryatin disebutkan? B ke-9. Yakin? 100 untuk regu A. Soal mantik. Soal mantik, dengarkan baik-baik. Alladhi yakunu bihaythu yahtaju ilaihi al-mudakhiru min ghairi an yakuna 'illatan fi merupakan mu'arif dari lafaz Qaddam bit-tawi. ya 100 untuk regu A. Qadiyah Tamiyah, sebutkan ta'rifnya dalam bahasa Arab. Alladhi lam yabin qimatu diperbutkan. Contoh larangan untuk yang berbilang-bilang manakah yang masuk? Contoh larangan. Ya, soal nomor 13. Jawabannya ya. Untuk yang berbilang-bilang. Yang Nah, berbilang-bilang nanti manakah? beliau.
Manakah yang masuk? allati lam yubayyan fiha kamiyatul afrad wala tasluhu li an tasluqa kulliyatan wala juz'iyatan. Soal nomor 13, nyobi pindah itu leo, kali hanadat terang lima dah. Nah, dalam ilmu faraid ada yang namanya asal masalah. Asal masalahnya ada 7, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Pertanyaannya, berapakah asal masalah di saat berhimpun antara ibu, istri, dan seorang anak laki-laki? Ibu 1/6, istri 1/8, laki-laki minimum 1/4. Diperebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asal masalahnya 24. Masalahnya bukan rinciannya. Tapi terima kasih juga yang telah memaparkan untuk kami. Soal nomor 14. Nyo mungkin dia pakai pulpen, nyo boleh pulpen dan boleh kertas. Dia pakai kalkulator. Jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan 3 anak perempuan dan 2 saudara laki-laki seayah yang menjadi usbah, sedangkan harta yang ditinggalkan semuanya berjumlah 36 juta rupiah seharga tersebut. Kalau untuk faraid ada 30 detik. Tapi kalau yang lain 15 detik. Perempuan 12 juta, sedangkan laki-laki yang asabah. Diperebutkan. Ya, oke, B. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3
Untuk regu B. Bukan regu C, regu B. Ya, jangan salah dengar kalian. Nah. Soal nomor 15 ini yang terakhir untuk regu A. Pada masa akhir periode Khalifah Umar bin Khattab, beliau membentuk lembaga formatur untuk memilih khalifah penggantinya kelak. Siapakah nama sahabat yang menjadi ketua formatur tersebut? Diperebutkan. BU. Penilaian musabaqah Famil Kutub untuk sementara regu A 850, regu B 250, dan regu C beda tipis yaitu minus 50. Jadi untuk sementara yang memimpin adalah regu A 850. Tepuk tangan untuk regu A. Yang untuk soal regu B kami silakan kepada Abana Rahmat Fajri dari Daya Misbahul Wara, Jerman jeraknya. Lanjut dulu. Regu B siap? Belum budi mendungi. Siap? Siap. Alhamdulillah. Nyonya natalah BK. Dengar. Gong dada. Siap? Siap. Pertanyaan yang pertama untuk regu B, ilmu tauhid. Hukum adi adalah salah satu daripada pembagian hukum. Sebutkan hakikat hukum adi dalam bahasa Arab. Isbatul rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitatil kirani bainahuma 'ala al-hissi. Ya benar. Jawabannya sama-sama kurang. Jadi regu mana tadi yang jawab? Regu A.
Regu A juga meninggalkan satu kalimat, takarruri nggak disebutkan. Kemudian regu B, alal hissi juga mereka tinggalkan. Artinya sebagaimana kesepakatan, bila ta'rif kurang maka dianggap tidak sah. Kewajiban anak boleh. Regu aku namanya. Rogo A kurang 50. Makna seluruh akidah. Sebutkan ketentuan mengucap la ilaha illallah yang sepatutnya bagi orang yang berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan baca la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan membaca la ilaha illallah yaitu maddul la, memanjangkan la, kemudian tidak memanjangkan alif, Diperebutkan. Silakan buka. Tujuan bacaan Jawaban yang lengkap adalah tidak memanjangkan mad alif. Dua, tidak mengkotak hamzah ilah. Tiga, fasih ketika membaca illah dan tidak mentasdidkan lam sesudah illah. Dan mentasdidkan lam sesudah illah. Terima kasih. Pertanyaan nomor 3. Penonton siap? Tapi beda dulu. Fiqih. Bagaimana solusi terhadap orang yang lemah membaca tasyahud dan salawat dalam sholat? Padahal ia seseorang yang mampu berbicara dalam artian dia bukan orang bisu. Bagaimana solusi? diulangi.